Pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematis, penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaian dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat, diantaranya benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Ragam bahasa ilmiah lisan adalah bentuk komunikasi ilmiah yang dilakukan secara lisan, seperti dalam presentasi ilmiah dan diskusi ilmiah. Contoh-contoh ragam bahasa ilmiah lisan adalah: yang pertama, presentasi ilmiah. Seorang peneliti menyampaikan hasil penelitian atau gagasannya dalam bentuk presentasi di hadapan audiens. Contohnya, seorang ahli biologi yang mempresentasikan hasil penelitiannya tentang keanekaragaman hayati di sebuah konferensi ilmiah. Yang kedua, diskusi ilmiah. Sejumlah peneliti atau akademisi bertukar pikiran dan berdebat mengenai topik tertentu dalam bidang ilmiah. Contohnya, sekelompok ahli fisika yang mendiskusikan teori baru dalam sebuah seminar ilmiah. Ragam bahasa ilmiah tulisan adalah bentuk komunikasi ilmiah yang dilakukan dalam bentuk tulisan, seperti dalam jurnal ilmiah dan buku ilmiah. Contoh-contoh ragam bahasa ilmiah tulisan adalah: yang pertama, jurnal ilmiah. Tulisan yang berisi hasil penelitian atau studi ilmiah yang telah melewati proses review oleh para pakar sebelum diterbitkan. Contohnya, artikel dalam jurnal ilmiah seperti Journal of Sciences atau Nature yang membahas penemuan-penemuan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, buku ilmiah. Tulisan yang berisi pemahaman mendalam tentang topik tertentu dalam bidang ilmiah, biasanya ditulis oleh seorang ahli di bidang tersebut. Contohnya, buku teks tentang kimia organik yang ditulis oleh seorang profesor kimia. Kedua ragam bahasa ilmiah ini memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan dan informasi ilmiah kepada komunitas akademik dan masyarakat umum. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Dalam bahasa Indonesia, kebakuan bahasa diukur dengan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman umum tata bentukan istilah, Kamus Besar Bahasa Ilmiah, tata bahasa baku bahasa Indonesia, pedoman Indonesian istilah asing, dan lain sebagainya. Ragam bahasa ilmiah juga mempunyai beberapa ciri-ciri, antara lain yang pertama, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Contoh, masalah pengimbangan dakwah kita tingkatkan. Ide kalimat di atas tidak logis. Pilihan kata masalah kurang tepat. Pengimbangan dakwah mempunyai masalah kendala. Tidak logis apabila masalahnya kita tingkatkan. Kalimat di atas seharusnya pengimbangan dakwah kita tingkatkan. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang pertama, dai di Gunung Kidul kebanyakan lulusan perguruan tinggi. Arti kata kebanyakan relatif, mungkin bisa 5, 6, atau 10 orang. Jadi, dalam tulisan ilmiah tidak benar memilih kata kebanyakan.
Kalimat di atas dapat kita benahi menjadi dai Gunung Kidul 5 orang lulusan perguruan tinggi dan yang 3 orang lain lagi dari lulusan pesantren. 4. Tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Contoh, jawaban pesantren yang sudah rusak itu sedang diperbaiki. Kalimat tersebut mempunyai makna ganda, yang rusaknya itu mungkin jamban atau mungkin yang juga pesantren. Yang kelima, denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Keenam, runtun. Ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alien atau paragraf, adalah seperangkat kalimat yang menyimpan salah satu ide atau suatu pokok bahasa. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia. Artinya, bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Contoh, infeksi cendawan pembentuk mikoriza akan mempengaruhi serapan hara fosfor oleh tanaman inang melalui akar, terutama tanaman yang tumbuh pada tanah yang kekurangan fosfor yang dimungkinkan oleh adanya hifa eksternal. Kedua, ragam bahasa Indonesia bersifat lugas. Artinya, paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Contoh, mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan, sehingga kemampuan berpikirnya menjadi berada di awang-awang. 2. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang berat sehingga kemampuan berpikirnya menjadi menurun. Ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas. Artinya, gagasan akan mudah dipahami apabila A. dituangkan dalam bahasa yang jelas, B. hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain juga jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Contoh, struktur cendawan pembentuk mikoriza pada apikal akar berbentuk bebas dan berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas serapan hara oleh akar. Misalnya, dalam kompetisi dalam memanfaatkan karbohidrat, karena cendawan pembentuk mikoriza sangat tergantung kepada kandungan karbon tanaman inang sebagai sumber energinya serta kapasitas dan mekanisme dalam menyerap hara hanya akan dievaluasi dari asosiasinya dengan tanaman inang.